Om Swastiastu. Soroh Ularan. Soroh Ularan adalah warga keturunan Kiai Ularan. Kiai Ularan merupakan panglima perang pasukan Dulang Mangap pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong yang memerintah dari tahun 1460 sampai dengan tahun 1550. Pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong, Kerajaan Gel-Gel telah putus hubungannya dengan Kerajaan Majapahit karena terjadinya konflik intern, perebutan kekuasaan di Kerajaan Majapahit yang menyebabkan pada tahun 1478 Majapahit runtuh. Kerajaan Gel-Gel kemudian menjadi kerajaan yang merdeka. Dalem Waturenggong selanjutnya mengganti sistem pemerintahan kerajaan. Sistem pemerintahan kerajaan kemudian dibagi menjadi wilayah-wilayah kepunggawaan, kemancaan, dan anglurah. Dalem Waturenggong juga mengangkat pegawai-pegawai tinggi yang baru, di antaranya Kiai Batan Jeruk diangkat sebagai Menteri Utama, menggantikan ayahnya Krian Petandakan. Kiai Lurah Abian Tubuh, putra Kiai Klapodiana, diangkat sebagai patih. Kiai Lurah Karang Abian, adik Kiai Abian Tubuh, diberi kedudukan sebagai bendesa dengan jabatan demung. Dalem Waturenggong ketika itu juga membentuk angkatan perang khusus yang diberi nama Dulang Mangap dengan jumlah laskar kurang lebih 1.600 orang. Ki Ularan, nama lain dari Ki Lampor, ditunjuk sebagai pimpinannya. Ki Ularan adalah putra dari Sirarya Riris, Menteri Muda Kerajaan, sebagai penguasa keamanan istana, pengawal istana, dan kepala angkatan perang kerajaan. Ki Ularan juga merupakan cucu dari Ki Pasung Griges, patih kerajaan Bedaulu sebelum dikalahkan Majapahit, yang wafat di Sumbawa. Pada masa pemerintahannya, Dalem Waturenggong pernah melamar putri dari Sri Juru yang bernama Dewa Ayu Bas. Akan tetapi lamarannya ditolak karena Dalem Waturenggong dilukis buruk oleh juru gambar yang ditunjuk oleh Dewa Ayu Bas. Penolakan itulah yang menjadikan Dalem Waturenggong memerintahkan pasukan Dulang Mangap di bawah pimpinan Ki Ularan menyerang Kerajaan Blambangan dengan perintah agar menangkap hidup-hidup Dalem Sri Juru, Raja Blambangan. Pasukan Dulang Mangap kemudian pada tahun 1512 diberi tugas menyerang Kerajaan Blambangan. Ki Ularan dan pasukan Dulang Mangapnya dengan gagah perkasa kemudian membabat setiap pasukan Blambangan yang menghadangnya. Dalam peperangan itu terjadilah perang tanding antara Ki Ularan dengan Sri Juru, Raja Blambangan. Dalam perang tanding itu, keduanya sama-sama perkasa. Akan tetapi, dalam kondisi lengah, Sri Juru terkena sempal lehernya, yang menyebabkan kepalanya terpenggal. Dengan gugurnya Sri Juru, Raja Blambangan, akhirnya pasukan Dulang Mangap dapat menguasai Kerajaan Blambangan. Setelah berhasil menguasai Kerajaan Blambangan, Ki Ularan bersama pasukan Dulang Mangapnya kemudian kembali ke Bali, membawa bukti kemenangan berupa penggalan kepala Sri Juru, Raja Blambangan. Kedatangan pasukan Dulang Mangap disambut gembira oleh Dalem Waturenggong dan Dangyang Nirarta sebagai pendeta agung, serta disambut gembira oleh rakyat Kerajaan Gel-Gel. Dalem Waturenggong, Dangyang Nirarta
dan rakyat sangat senang mendengar pasukan Dulang Mangap di bawah pimpinan Ki Ularan berhasil menaklukkan kerajaan Blambangan. Akan tetapi, setelah Ki Ularan menyerahkan penggalan kepala Sri Juru kepada Dalem Waturenggong sebagai bukti keberhasilannya, Dalem Waturenggong menjadi sedih dan kecewa. Karena Sri Juru adalah saudara mindornya. Kakeknya Sri Juru masih bersaudara kandung dengan kakek Dalem Waturenggong. Kekecewaan Dalem Waturenggong itu mengingat sebelum berangkat menyerang Blambangan, Dalem Waturenggong telah berpesan kepada Ki Ularan, kalau nanti Blambangan dapat ditaklukkan dan Raja Blambangan terbunuh, jangan dipenggal kepalanya. Ki Ularan ingat dengan pesan Dalem Waturenggong itu. Tetapi karena situasi dalam perang tanding menyebabkan kepala Sri Juru, Raja Blambangan terpenggal. Dalem Waturenggong kemudian memaklumi keadaan itu dan selanjutnya memberikan penghargaan kepada Ki Ularan dan pasukan Dulang Mangapnya. Akan tetapi kesalahan yang dilakukan Ki Ularan memenggal kepala Sri Juru, Raja Blambangan, mengakibatkan Dalem Waturenggong memberikan sanksi kepada Ki Ularan dengan memberikan tempat dan kekuasaan di sebelah utara bukit. Di kemudian hari, daerah itu dikenal dengan nama Buleleng. Karena menyadari akan kesalahannya, Ki Ularan pun kemudian menerima keputusan Dalem Waturenggong itu dengan senang hati. Di Den Bukit, Ki Ularan menempati suatu daerah yang kemudian dikenal dengan nama Desa Ularan. Ki Ularan itulah kemudian menurunkan Soroh Ularan, warga keturunan Ularan. Itulah cerita mengenai keberadaan Soroh Ularan. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Bali dalam perspektif sejarah dan tradisi dalam relevansinya dengan era global menuju keajegan Bali yang harmonis, yang disusun oleh Inyoman Suade. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.